Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, coba Mas Eki sebagai ketua kelas pimpin doa untuk teman-temannya. Oke semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Semoga dengan berdoa ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini akan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Ya, sebelumnya anak-anak ibu akan mengabsen dulu. Siapa ini yang tidak masuk hari ini? Raihan Nafi. Kemana Raihan Nafi? Izin. Ya, coba ibu ingin mengecek semangatnya anak-anak semua. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat, Semangat belajar. Ya anak-anak, sebelum kita melangkah pada pembelajaran, alangkah baiknya ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu sesuai dengan pembelajaran kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kadangkala penyakit ria masuk dari dalam diri, dari tempat yang tidak diketahui dan tidak terlihat oleh makhluk. Baik anak-anak, apakah masih ada yang ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin? Masih. Apa itu? Iman kepada malaikat dan makhluk selain malaikat. Coba ibu mau bertanya, apa bukti bahwa kita beriman kepada malaikat? Mempercayai keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Allah. Bagus sekali jawaban Mas Rosi. Jadi kita mempercayai bahwa malaikat benar-benar ada. Pembelajaran yang kemarin telah tuntas, maka ibu akan memperkenalkan pembelajaran yang baru seperti yang ada di layar monitor. Kita akan mempelajari tentang akhlak tercela kepada Allah, yaitu perilaku Ria. Kemudian ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Jadi tujuan dari mempelajari akhlak tercela perilaku ria yaitu dari diskusi nanti diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian ria, kemudian menunjukkan contoh ria dan dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian anak-anak coba ibu mau bertanya, ini gambar apa? Ingin dipuji. Ingin dipuji. Dengan cara apa dia ingin dipuji? Bersedekah. Bersedekah, kemudian Di di foto. foto, kemudian Di-upload diupload ke sosmed. sosmed agar tujuannya mendapatkan pujian Dari orang lain. Bagus sekali. Jadi ini adalah salah satu contoh sifat Ria. Bagus. Kemudian kita akan menuju ke pengertian ria. Jadi pengertian ria secara bahasa memiliki arti memperlihatkan atau pamer. Secara istilah, ria merupakan suatu perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik barang atau perbuatan baik, namun dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain untuk mendapat pujian. Padahal sebenarnya tujuan utama dari beribadah atau beramal hanya dilakukan demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu macam-macam ria. Yang pertama adalah ria jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ria khafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tetapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Kemudian contoh perbuatan ria salah satunya yaitu seseorang menyumbang ke masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariyah. Kemudian sekarang kita menuju ke akibat negatif perbuatan ria. Yang pertama, menghapus pahala amal baik tertera
dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 294. Coba Baiki, tolong bacakan ayat di depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Terima kasih. Jadi artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mereka tidak akan mendapatkan manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat nanti. Kemudian sekarang Ibu akan memutarkan film pendek dan ini akan menjadi bahan diskusi kalian nanti bersama kelompoknya. Mari kita simak bersama-sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, saya umumkan sumbangan dana pembangunan musola yang terkumpul untuk bulan ini. Bapak Dwi sebesar 250.000, Haji Gofur sebesar 300.000, Mas, nyumbang kok disebut-sebutin itu loh. Itu kan ria toh itu namanya. Iya toh? hamba Allah 300.000. Nah, yang betul itu kayak gitu. Hamba Allah. Itu saya itu. Maaf mas, baru sempat ngasih sekarang. Ditulis saja hamba Allah. Masya Allah. Selfie dulu ya mas. Ayo bu. Nah, dari video yang telah kita amati bersama, maka kalian akan berdiskusi tentang nilai-nilai negatif akibat perbuatan riya dalam fenomena kehidupan. Nah, anak-anak, tadi malam Ibu sudah mengirimkan kelompok-kelompoknya di grup WA kan ya? Iya. Ibu telah membagi menjadi 3 kelompok. Per kelompoknya ada 6 anak. Nah, jadi sudah ditentukan siapa ketua kelasnya? Sudah, ya bagus sekali. Nah, kemudian sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo bergabung dengan teman-temannya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik. Nah, anak-anak, ini nanti hasil diskusi yang telah kalian laksanakan, kalian lampirkan atau tuliskan dalam lembaran ini ya. Jadi kalian membuat resume atau rangkuman dari hasil diskusinya agar nanti ketika presentasi gampang untuk menjelaskannya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi di sini nanti ada kelompok, ditulis kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Kemudian di bawahnya ada nama kelompok, tulis nama-nama kelompoknya. Dan di dalam tabel adalah hasil resume dari diskusi yang telah kalian laksanakan. Jadi ini untuk kelompok 2, kelompok 3, ini untuk kelompok 1. Jadi sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit untuk berdiskusi. Nah, nanti kalian boleh mencari referensi apa saja yang termasuk ke dalam nilai-nilai negatif akibat perbuatan riya dalam fenomena kehidupan yang bisa kalian pertanggungjawabkan nanti ketika presentasi. Dan diskusi Ibu mulai dari sekarang.
Ya, sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, siap untuk presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, menjadikan aibnya akan terbuka baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang ria selalu berusaha untuk menunjukkan apa yang dikerjakan demi mendapatkan penghormatan dan pujian dari orang lain. Bahkan mereka juga selalu menampakkan apa yang ia miliki demi mendapatkan penghormatan dari orang lain. Akan tetapi, dampak negatif perbuatan ria yang Allah berikan adalah Allah akan membuka dan membongkar aib orang yang berbuat ria, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Saya. Ya. Bagaimana cara kita agar terhindar dari nilai negatif yang telah dijelaskan? Salah satunya dengan cara ikhlas. Melakukan pekerjaan sesuatu semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk dari kelompok 3 tadi ada pertanyaan. Bagaimana cara kita agar terhindar dari nilai-nilai negatif yang telah dijelaskan atau dipaparkan oleh kelompok 3? Jadi jawabannya tadi dengan rasa ikhlas. Ya, jadi dengan menerapkan sifat ikhlas, maka kehidupan akan menjadi lebih baik, lebih ringan karena tidak memiliki harapan yang tinggi kepada sesuatu. Bagus sekali jawaban dari semua kelompok. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, anak-anak, dari apa yang telah kita pelajari, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ria adalah penyakit hati yang harus dihindari. Kenapa? Karena ini dapat merusak amal kebaikan. Ya anak-anak, Ibu sudah mengirimkan link Google Form, LKPD dan refleksi. Jadi nanti kalian amati dengan baik, kemudian kerjakan dengan baik apa yang ada di LKPD. Untuk refleksi, kalian hanya menyentang bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran yang Ibu laksanakan pada hari ini. Jadi kalian hanya menyentang saja bagaimana pendapat kalian. Dan Ibu mengharap hari ini juga kalian mengirimkan jawabannya kalian. Nanti Ibu batasi sampai jam 4 sore ya. Jadi kalian kirim lagi ke Ibu melalui WA. Ya anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita termasuk umat muslim yang menjauhi sifat ria. Karena itu adalah kewajiban kita untuk menjauhi sifat tercela tersebut. Coba Mbak Lina pimpin doa penutup untuk teman-temannya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Berdoa dimulai. Ya, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran tetap, yaitu adalah perilaku anak tercela, yaitu perilaku ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.